Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bertemu kembali di dalam acara Weekly Jiklab Market Review yang diadakan setiap hari Jumat jam 19. Hari ini adalah tanggal 26 Januari 2024 ya. Sebelumnya saya sampaikan eh, agenda yang akan kita laksanakan pada hari ini sebagai berikut. Jadi Weekly Market Review Agenda 26 Januari 2024, maaf itu ditulis 2002 ya. Pertama, seperti biasanya saya berikan sedikit ulasan IHSG yang berdasarkan Allied Wave Prognosis yang saya miliki ya aplikasinya. Kemudian Amta Market Review di mana biasanya didahului juga oleh ulasan tentang IHSG, selanjutnya beberapa output dari AMTA, apakah buy output, apakah entry output, apakah eh, hot big players, dan kemudian Pak Angelo biasanya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Selanjutnya, Jiklab Application Review akan menyampaikan output dari beberapa eh, aplikasi, terutama yang berkaitan dengan popular indicators, serta price and volume breakout ya. Nah, setelah itu kita akan sedikit membahas mengenai rencana event ulang tahun ke-19 G-Club Anniversary yang akan diserahkan online pada 18 Februari 2024. Lalu ini sudah kita wacanakan lama ini. Kadang-kadang Bu Erna juga menanyakan ya, kapan kita mengadakan offline event. Jadi event pertemuan apakah itu di hotel ataukah di kafe dan di mana-mana ya. Yang ini sebenarnya satu acara eh, pada waktu Jiklab dibuka itu acara rutin. Sebulan sekali kita mengadakan offline event ya di tempat-tempat tertentu. Kebanyakan kita itunya di apa melaksanakannya di kafe-kafe ya. Eh, tapi biasanya kalau yang daftar banyak ya terpaksa kita sewa hotel. Sekarang ini kita akan mulai tribulan pertama dengan offline event dan kebetulan mungkin ada yang akan kita bahas karena diharapkan tribulan pertama ini sudah ada hasil dari Pilpres ya. Jadi siapa yang akan memimpin Indonesia 5 tahun yang akan mendatang setelah 2024 akan sudah ketahuan dan sendirinya berdasarkan debat-debat mereka sudah kita juga akan mengetahui kemana arah negara kita ini akan dibawa dan tentunya ini akan mempengaruhi strategi dan taktik dalam kita berinvestasi di pasar modal Indonesia. Selanjutnya kita langsung lanjutkan dengan diskusi bebas. Baik, saya sampaikan dulu sekarang adalah ulasan IHSG, Elliott Wave Prognosis. Tidak panjang, karena ini ulasannya hampir sama dengan bulan yang lalu, minggu lalu ya, di mana dapat dikatakan IHSG masih dalam keadaan bullish, strong bullish ya. Ini kelihatan dari tren ketiga-tiganya up ya, apakah itu minor, intermediate maupun primary ya, up dan positif. Dan ini adalah strong uptrend ya. Meskipun hari ini kita melihat dia di gap down, justru biasanya kalau gap down ini ada positifnya, biasanya gap down, gapnya itu akan terisi. Apalagi kalau kita lihat pada hari ini candlenya itu agak berekor panjang ya. Berarti ada uh,
ada perlawanan dari pasukan Banteng ya, dari pembeli. Nah, oleh karena itu saya sampaikan bahwa tidak akan terlalu berbeda dengan ulasan minggu lalu, bahwa IHSG masih dalam keadaan bullish, ya, strong uptrend, di mana tiga trennya semuanya up, apakah itu minor, intermediate maupun primary, semuanya up ya. Dan target pertama jangka pendek adalah 7785 dan target berikutnya adalah lebih tinggi ini, lebih tinggi lagi. Jadi ini sebenarnya bagus juga untuk mereka-mereka yang berinvestasi terutama di saham-saham dengan market cap yang besar ya. Apakah itu banking, ya, misalnya batu bara, WNTR, ITMG, atau eh, saham-saham market cap besar lainnya ya. Nah, inilah sekali sedikit ulasan dan di sini kita buy advice-nya sama dengan minggu yang lalu dengan target 7.831 target terdekatnya. Nah, saya kira demikian sedikit ulasan IHSG dari saya. Nah, selanjutnya waktu akan saya serahkan ke Pak Anjalo untuk melanjutkan presentasinya. Pada Pak Anjalo, waktu saya persilakan. Siap yang, terima kasih. Oke, saya langsung share screen. Oke, kita tinjau sebentar IHSG. IHSG turun ya ke area demand yang besar nih di bulan Desember. Pembelian yang sangat besar ya, sehingga mendorong selama bulan Desember dan sampai Januari nggak nih untuk naik. Tapi di awal Januari pullback ya. Ada yang jualan tuh. Nah, kita mau lihat apakah eh, bottom fishing yang muncul terakhir ini akan berhasil mendongkrak indeks untuk naik lagi ya. Kita lihat dulu di intraday. Kenapa nih? Wah, coba kita keluar dulu. Lagi berat deh. Udah. Memang lagi berat nih servernya.
Coba cek. Loh, mana Marvel? Oh ini deh. Kayaknya servernya lagi gangguan yang di handphone saya juga nggak bisa nih. Iya. Yang di tempat yang bisa buka J-Club atau Amta Marvel nggak yang dari handphone? Iya ya, di tempat Buana juga aplikasi J-Club muter-muter doang. Satu server soalnya nih. eh yang apa bagiannya yang duluan? Karena saya mesti cek nih kenapa servernya mandek. Wah, Eyangnya nggak ada lagi. Iya, nih di member yang lain juga nggak bisa nih. Di chat saya cek lagi trouble. Ya ini memang masalah di servernya nih.
di server AMTA-nya, bukan di koneksi internet. Ya, masih muter-muter. Eyang ada di tempat kah? Teman-teman, kita tunggu Eyang ya. Selagi belum bisa dipanggil, mungkin Eyang isi dulu bagiannya.
Coba saya chat Eyang nih. Sir Angelo, sambil Yes, nunggu boleh tanya nggak? boleh boleh. Ini kalau kita pakai Amtas, gimana caranya tahu buying signalnya sebelum harga udah dipucuk gitu, Sir Angelo? Oh, pakai time frame 15 menit, Pak. Seperti biasa kalau saya live trading tuh Senin, Selasa, Jumat. Itu pagi-pagi kita buka alert yang 15 menit. Yang muncul di alert itu biasanya harga belum naik. Baru naik sedikit gitu. Jadi lihat yang volumenya besar ya sekalian. Iya, selalu dia based on volume spike karena itu identifikasi bandarnya. Oh, jadi kita patokan volume spike ya, Sir Angelo? Iya, volume spike terjadi terus candle yang punya volume spike itu ditembus harga high-nya ke atas. Nah, itu berarti confirm itu volume spike-nya pembelian bandar. Tapi di chat 15 menit, Pak. Jadi bisa lebih nempel ke bandar. Oke. Kalau yang bahaya yang pas pullback ya. Nah, kalau pullback itu bergantung pullbacknya karena penjualannya gede atau enggak. Karena nanti justru itu kesempatan kita bisa beli harga murah waktu harga muncul demand baru atau kena demand yang udah ada. Oh gitu. Oke, Sir Angelo, thank you. Siap, sama-sama, Sir. Yang juga belum baca chat saya nih. Lagi dinner kali ya. Saya coba telepon deh. Oh, udah baca. Kalau servernya mati, aplikasi juga saya juga mungkin mati. Iya, pasti mate yang. Ya kita diskusi aja dulu sampai mungkin hidup nanti ya. Iya, oke yang. Baik, lanjutkan saja acara kita bentar dengan kita lanjutkan acara kita dengan presentasi mengenai diskusi ya. Karena istilahnya aplikasi AMTA kalau down berarti juga Gclub application juga down karena servernya sama ya begitu Pak Nyelo ya. Iya, Baik, iya betul yang. baik kita sebentar kita share screen dulu ke agenda saja kita share screen ke agenda ini kelihatan ya. Ya, kelihatan. Baik kita share screen ya. Jadi Gclub application review juga kita tunda sampai servernya on kembali ya. Kita meningkat kepada event 19 anniversary, jadi anniversary ke-19 dari Gclub TIPMI yang akan kita adakan online 12 Februari 2024. Dan acara online ini adalah sebetulnya sebagai pengganti juga acara offline yang rencana kita adakan pada tanggal
4 Februari 2024 ya. Akan tetapi dengan acara yang lebih lengkap ya, di mana ini akan merupakan event resmi, ada presentasi-presentasi dari analis lain. Nah, di antaranya adalah presentasi-presentasi dari founders atau pionir dari GCLUB. Di antaranya antara lain adalah, nah ini kita lihat di sini ya, satu persatu. Nah, di sini kita lihat ini adalah doktor ya, doktor ekonom ya, Hans Kui ya. Dia merupakan pengamat ekonomi dan pengamat pasar modal sekarang ini, cukup terkenal, eh, di mana ulasan-ulasannya sering kita lihat, baik itu di media cetak maupun media elektronik, apakah itu di CNBC, CNN, Investor Daily, ya, IDX Channel, ya, dan banyak lagi ulasan beliau ini. Dan ulasannya cukup bermutu ya. Dan beliau sendiri adalah salah satu founders atau salah satu pionir dari GCLUB. Dulu dia bekerja sama dengan Pak Angelo, ya, bekerja sama dengan Pak Angelo. Nah, kemudian yang sangat senior sekali di sini adalah nanti presentasi dari Pak Muhammad Al-Fatih. Jadi beliau adalah merupakan senior technical analyst yang salah satu yang paling senior ya, sebagai pemegang CFTE, International Senior Financial Technical Analyst, Financial Technical Analyst pertama di Indonesia ya, pada tahun 2000, di bawah tahun 2000-an, 2008, 2009. Dan beliau dulu juga mewakili GCLUB sebagai utusan GCLUB waktu mengambil sertifikasinya. Ya, beliau dulu bersama-sama dengan saya pernah di trading ya, sekarang ini Mirae. Lalu beliau melanglang buana dari sekuritas demi sekuritas ya, sebagai senior analis ya, dan sebagai juga guru ya. Beliau sudah juga memberikan pelatihan kepada puluhan kelas dari GCLUB PIKMI ya. Malah mungkin hampir lebih dari 100 kelas jika PIKMI kalau disatukan, karena eh, pelatihannya mulai dari sekitar tahun 2005 yang lalu. Jadi hampir 20 tahun yang lalu ya pelatihannya. Jadi ya, dan sekarang ini jabatan beliau adalah Vice President di salah satu sekuritas yang besar ya, terutama di Fund Manager, yaitu Samuel Sekuritas ya. Beliau juga akan memberikan presentasinya ya, pada tanggal 18 nanti ya. Selanjutnya, di sini juga ini adalah alumni Pak Arya Santoso, alumni GCLUB ya, tahun 2007. Jadi 16 tahun yang lalu, setiap pelatihan GCLUB baik itu fundamental maupun teknikal, beliau selalu hadir ya, duduk paling depan ya, karena memang dia adalah kelihatannya pembelajar yang baik ya, dan terus belajar sampai akhirnya beliau mendapatkan juga di samping sertifikat technical analyst dan sertifikat technical analyst developer, juga beliau memperoleh sertifikat internasional Certified Technical Financial Analyst CFTE dari IFTA, International Federation Technical Analyst dunia ya. Dan ini adalah akan menjadi salah satu presenter kita juga pada tanggal 18 nanti. Selanjutnya, ini adalah yang saya tunjuk, ini adalah
Adi Kiswoyo. Sekarang ini terkenal sebagai analis ya. Eh, Sering juga kita lihat di di media sosial cetak, baik media cetak maupun media elektronik. Dan merupakan seperti halnya mereka-mereka ini yang ada di sini, termasuk Pak Angelo, merupakan kontributor aktif di IDX Channel, ya, kontributor aktif di IDX Channel dengan analisa-analisanya. Dan ini akan nanti eh, beliau akan memberikan analisanya, kira-kira saham-saham apa saja yang menurut beliau di dalam masa transisi politik ini yang pantas dilirik ya. Kemudian kita lihat di sini juga ada ya Pak Angelo, sudah kita tidak usah terangkan lagi, dan saya di sini ya, saya tidak usah terangkan, ini kita juga merupakan pionir ya, eh, semenjak tahun 2005 ya. Saya dengan Pak Angelo sering mengadakan pelatihan bersama, terutama mengenai pelatihan Metastock ya. Nah, ini adalah tim IT, dan ini adalah sering bergerak di belakang layar nih para Geraha Gunawan ini. Selalu mempersiapkan event-event, apakah yang mengumumkan ya, persiapan-persiapan fisik ya, seperti misal persiapan fisik di eh, Ballroom Bursa Efek Indonesia, kita 4-5 kali mengadakan di sana. Kita cukup dikenal pada waktu itu sehingga Bursa Efek Indonesia pun sangat berkenan sekali kalau kita minta tempatnya dipakai ulang tahun eh, G-Club ya. Jadi kita sangat dikenal ya. Yang ini juga sama dengan ini juga analis ya, dan merupakan motor juga Pak Adimas ini yang paling kanan dari yang selalu menyiapkan event-event ulang tahun G-Club sekarang ini yang metamorfose ke G-Club Pygmy ya. Eh, dari tahun ke tahun, baik di Bursa Efek, di gudang Bursa Efek, di gedung Jakarta Convention Hall, di gedung Jakarta Design Center, di Hotel Sari Pacific, di Hotel Haris, dan wah kalau dulu tuh inilah kita dari hotel ke hotel ya. Biasanya sebelum pandemi ya. Pandemi kita mulai agak silence sehingga tidak dari hotel ke hotel, tapi eh, meskipun ada keinginan untuk mengadakan secara offline kembali ya. Nah, selanjutnya ini untuk acara tahun 2024 18 Februari. Tapi kita rencanakan juga, nah ini kita akan mulai juga, yang ini kalau pernah ditanyakan oleh Bu Erna ya, kapan sih ngadakan offline, kita ketemu sama-sama di mana begitu ya. Nah, ini nah, untuk melaksanakan keinginan atau wacana tersebut, maka di triwulan kedua, ya mungkin setelah bulan Maret nanti, kita akan adakan offline event. Kita di Jakarta dulu lah ya. Nanti kalau kita akan cari tempatnya, hanya pasti offline event ini berbayar ya. Nah, karena kita kan harus menyiapkan hotel, tempat, menyiapkan makan siang, coffee break. Kalau dulu itu tidak ada masalah ya, offline event. Karena ini offline event, kita akan usahakan eh, istilahnya isinya pun, kontennya pun betul-betul menarik sehingga mereka bersedia mau datang ke offline event tersebut. Dan kita tidak akan bikin istilahnya, kita tidak akan bikin hybrid. Di samping offline, kita tidak akan mengadakan online ya.
Karena kalau mengadakan online, orang malas, gua online aja katanya. Kita akan mengadakan offline di Jakarta, minimum di hotel bintang 4 lah. Seperti Hotel Aris, misalnya, hotel apa gitu ya. Nah, itu saya kira rencana kita sambil menunggu server dari Amta maupun dari Jiklab eh, application on kembali. Bagaimana Pak Angelo? Apakah sudah on kembali atau belum? Pak Angelo? Masih yang kalau tahu berhasil login dia untuk buka chatnya itu gagal terus. Ya, oke. Kalau karena itu, kalau mungkin siapa yang ingin bertanya, mungkin kita bikin manual saja jawabannya. Ya, apakah ada pertanyaan lagi, eh, baik itu teknikal maupun fundamental. Karena kan Jiklab juga punya template-template seperti template Bollinger Band dan eh, dan eh, Ichimoku dan banyak lagi, terutama template Bollinger Band dan stochastic dan candlestick ya. Tadi mengenai AMTA sudah sampai kemana Pak Angelo? Baru bahas IHSG. Baru bahas IHSG. Kang, apakah sudah ada pertanyaan-pertanyaan? Apakah bisa di itu pakai apa? Ini ada pertanyaan ya, Pak John Vetter nggak hadir ya, yang jadi saya sampaikan bahwa seperti event-event yang lalu, saya hubungi Pak John Vetter, berhasil menghubungi dan ngobrol, tetapi beliau menyatakan bahwa sekarang ini dia tidak bergerak lagi di pasar modal, sehingga mengatakan, yang saya jangan ditampilkan dulu lah, karena sudah set off terlalu lama dari pasar modal. Ya, jadi Pak Arifin, jadi ini kita Pak John Vetter, kita karena memang permintaan beliau, beliau tidak ditampilkan. Demikian juga Pak Santo Fibi, ya. Justru Pak Santo Fibi, John Vetter ini adalah merupakan founders yang paling pertama-pertama. Kalau Pak Al-Fatih itu justru founders yang kita minta sebagai guru, karena kita waktu itu belum punya guru. Satu-satunya eh, guru technical analyst itu adalah Pak Al-Fatih. Selanjutnya diikuti guru technical analyst oleh juga Pak Santo Fibi. Pak Santo Fibi itu sangat produktif garang buku. Salah satu buku yang dikarang beliau adalah buku mengenai chart pattern, dan ada 2 buku candlestick yang karangannya diakui oleh salah satu guru candlestick terkenal di dunia, yaitu Louis Bedford dari Australia, sehingga di dalam bukunya Pak uh, uh, Santo Vivi tersebut, di samping ada testimonial dari saya, tetapi ada testimonial juga dari candlesticker atau uh, ahli candlestick dunia. Itu perempuan, yaitu Louis Bedford di Australia. Louis Bedford ini sering mengisi acara-acara juga International Technical Analysis Forum. Saya pernah menghadiri presentasinya, baik di Singapura maupun di Kuala Lumpur ya, waktu itu. Dia berikan presentasinya. Saya ada foto-fotonya dengan dia. Nah, ini saya sebetulnya ingin mengundang mereka, akan tetapi begitu mereka, oke, hubungi saja agen kami. Wah, kalau sudah kena agen itu pasti mahal itu. Kalau mahal, ya biaya nanti kita seminarnya pun akan mahal. Misalnya kalau saya tadi mengatakan akan mengadakan offline seminar mengundang Bibir Bedford misalnya, ya belum pesawatnya, dan pesawatnya biasanya dia minta business class minimum.
belum pengawalnya, dua orang itu. Ya, karena dia perempuan pasti harus ada pengawalnya. Nah, itu pun sudah puluhan juta kita harus keluarkan. Jadi, mungkin kita akan selenggarakan oleh pihak-pihak dari dalam negeri yang tidak kalah terkenalnya oleh mereka ya. Baik, kita lanjutkan sekarang mungkin ke kita ini saja. Bentar. Kita buka charts dari manual dari salah satu sekuritas ya. Kita bikin tanya jawab ya. Kan saham-saham yang ditanyakan oleh ibu-ibu maupun bapak-bapak sekalian. Mungkin tidak terlalu memuaskan, tapi setidak-tidaknya kita ada diskusi lah. Ntar saya akan, belum. Ini kelihatan nggak ya, Pak Anjelo? Kelihatan online seminar ya, yang Ah, online seminar bukan, Benjamin Franklin. bukan, bukan itu. Oh, bukan, beda, nggak kelihatan berarti. Saya ganti ya. Ini kelihatan? Masih yang tadi ya, yang Benjamin Franklin, an investment in knowledge space. Oh ya, betul, betul. Ya. Oh ya, Ini dari Philips. Jadi, mari kita lihat saja sekarang. eh, Sebentar. Sudah kita ada chartnya sekarang. Silakan saham-saham apa yang mau ditanyakan. Apakah kita lihat dari chat room aja ya? Tapi nggak ada pertanyaan kelihatannya. Tidak ada pertanyaan. Oke, silakan ada yang mau bertanya. Ajukan saja di chat room untuk kita bahas bersama. Ini adalah IHSG. Ya, kali kita lihat misalnya tadi masih dikatakan bullish ya. Tapi kita lihat templatenya bagaimana. Apakah benar bullish? Ya, masih, saya kira memang masih bullish karena masih berada di atas Kumo Cloud ya untuk daily flight-nya. Kan, tapi kita amati terus ya sampai pemilu ini. Mungkin bisa saja dia menembus daerah netral, yaitu daerah hijau. Kalau menembus daerah hijau, nah kita jangan panik. Apalagi eh, kalau kita sudah mulai melepaskan posisi-posisi kita sebelumnya ya, kita bisa istilahnya menunggu di rock bottom price, ya menunggu ininya itu stokastiknya ada pembalikan ya. Justru untuk para investor itu biasanya eh, menunggu untuk average ya di daerah di mana harga rendah. Coba kita lihat weekly-nya. Nah, weekly-nya juga dia masih bullish, akan tetapi candle mengatakan bahwa dia
downtrend, demikian juga stokastiknya downtrend, volumenya ya turun juga ya. Nah, volumenya turun itu trennya berarti yang bahaya ini kalau volume yang merah itu tinggi-tinggi itu bahaya. Ya. Jadi dapat dikatakan ini masih bullish. Nah, kita menunggu saja terus ya. Kalau trader kalau trader dengan sendirinya kita kembali ke ya, karena saham demi saham itu berbeda sifatnya. Contohnya hari ini saya melihat misalnya meskipun saham banyak turun, coba saya lihat di sini di apa di HP saya, meskipun IHSG turun, ada beberapa saham naik. Yang amtanya udah jalan kayaknya nih. Ya kalau gitu silakan Pak Angelo dilanjutkan acaranya untuk melanjutkan jawaban pertanyaan-pertanyaan dari ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Berarti kita nanti acaranya agak sedikit ya, kita lanjutkan aja sampai setengah. Sekarang jam 8.18 ya Pak Angelo. Kita Iya, tetap batasi sampai jam 9 aja ya. ya, oke yang. Pak Angelo. Oke, makasih yang. Oke, kita kembali lihat IHSG. Kita mau lihat nih bottom fishingnya ini menghasilkan rebound yang melanjutkan uptrend atau tidak ya. Kita buka ke chart intraday, hourly. Nah, kita mau lihat nih ada demand nggak di area itu. Ternyata ada ya. Ada ya, ini demand ya. Ini demand kena di sini. Nah, coba kita lihat di 15 menit ada demand kecil. Kita lihat lagi di 5 menit. Nah, lebih besar selling pressure ya saat ini. Demand ada nih segini. Tapi dengan selling pressure ini, jika demand ini mendukung demand yang awali tadi, ada harapan untuk berlanjut ya. Reboundnya berlanjut ke atas. Jadi kita tunggu hari Senin. Khususnya kalau ada demand yang baru lagi, ini pasti rebound ya. Karena di sini kuat sekali supportnya ya. Oke, untuk IHSG kita pantau aja hari Senin. Kalau memang ada lagi demand dikit aja, ini berarti reboundnya bakal mantap ya. Oke, sekarang kita masuk ke AMTA Stock Pick. Untuk explore buy ya, kita lihat Akra pertama. Nah, Akra bagus sekali. Ini ada gap up ya. Ya, gap up ya, Rp5. Ini berarti mantap nih. Nah, kita mau lihat sampai di mana dia naik. Pakai Fibonacci. Extension. Nah, 1810 targetnya. Atau 18 ya, 1800. Targetnya, nah sekarang cut loss-nya. Kayaknya yang dekat di atas nih cut loss-nya. Semua udah ditembus. Ini ya. Ini nih cut loss nih yang spike ini. Di 1675. Oh, tipis sekali ya. Karena kalau 1675 dia akan turun ke bawah terus nggak ada demand yang tahannya. Ini bukan demand lagi, udah ditembus ke bawah nih. Ini selling pressure yang dibiarkan tembus ke atas. Jadi 1675 cut loss-nya tipis sekali. SRH ini cakep. Coba cek di 5 menit apakah berlanjut. Mana demandnya? Itu demandnya. Tapi ada spike lagi nih, belum tahu nih. Kita lihat di 1 menit. Oh itu
selling pressure nih dibiarkan tembus ke atas nih, jadi bagus nih. Cek di hourly untuk tentukan target. Nah, ini dia. Ini demand-nya masih berlaku ya, cuman sekali ditembus. Untuk SRH target ada di 530. Nah, untuk cut loss ini boleh tembus sekali, jadi masih bisa dipakai. Cut loss-nya ada di sebentar. Oke. 420 ya, cut loss-nya di 420 sini. Untuk SRH. Silo. Nah, ini juga bagus nih, demand-nya banyak ya. Ini bakal tembus. Walaupun bisa jadi berat, tapi ini demand-nya bertambah terus nih. Jadi bisa jadi akan nembus ke area selling pressure. Targetnya kemana? Cek di hourly. Ini dia. Targetnya di 2.400 ya targetnya. Cut loss-nya ini cut loss-nya di 2290. Cut loss tembus ke bawah itu kabur. Pertamina. Kena ini benjol ya. Coba kita lihat apakah ketahan demand atau selling pressure di atas. 1 menit. Itu panjang sekali dalam 5 menit ya. Di 1 menit gimana? Coba kita cek. Selling pressure. Jadi jangan ya untuk Pegio. MBMA. Lagi pullback tapi udah rebound lagi. Kita cek apakah reboundnya lanjut. Kelihatannya lanjut. Ada spike nih, nggak ketahuan ya apa. Coba cek di 5 menit. Bagus ya, 5 menit. Jadi MBMA nih cakep. Nah, targetnya kemana nih? Dari support ke resistance, extensionnya itu target 780 ya, 780 targetnya. Cut loss-nya di, nah ini spike yang gede di 645. Untuk MBMA cut loss-nya di 645. SMIL ini berat ya, jangan. Oke, explore berikutnya Hot Bandar, MAPA. Wah, ini cakep. Cakep nih. Cakep ya. Targetnya di, nah ini dia. Target MAPA di 1045 ya targetnya. Cut loss-nya di perbedaan ini menciptakan. lagi nonton politik tuh. Nah, cut loss-nya di ini 950 ya, 950 ke bawah kabur, tembus. Oke, berikutnya MSKY. Ini juga cakep, cek di, tapi lagi pullback ya. Kita cek nih pullbacknya. Selling pressure-nya gede sekali. Mana demand? Ada gede sekali juga.
Jadi yang terdekat ada demand nggak? Coba kita cek. Nggak ada ya. Oh ada tuh, kecil. Oke, bagus ya karena tadi demandnya gede banget. Sekarang targetnya kemana nih? Pakai hourly untuk target. Targetnya di 240 ya, 240 targetnya. Cut loss-nya di mana cut loss? 142 nih. 141 ya, 141. Berikutnya SSMS. Bagus juga, coba cek apakah lanjut. Lanjut nih. Ya lanjut ya, demand-nya bertambah juga terus. Sekarang targetnya di berapa? Dari support ke resistance. 1400 ya targetnya. Cut loss-nya mana demand nih. Cut loss-nya di ini. Tembus ke bawah 1165 kabur. Oke, tembus ke bawah 1165 kabur. Oke, Avia. Ini juga bagus ya. Tuh, tambah barang terus. Cek apakah pullback-nya akan jauh. Ternyata ada demand-nya, jadi bagus nih. Targetnya ke berapa? Nah ini itu ya, support ke resistance. Support ini tadi ada resistannya di sini ya, titik-titik tuh. Targetnya di 610, cut loss-nya di ini 545 ya cut loss-nya. Berikutnya cuan. Cakep cuan. Ini membal di sini. Coba kita cek di 1 menit apakah ditahan oleh demand. Ya ada demand tuh ya. Mana demand lagi? Selling pressure di belakang tembus, terus muncul demand ya. Harusnya cuan oke nih. Nah, targetnya ini. Coba di chart daily kita lihat tadi. Nah itu ya. Terus support ke resistance. Target pertama itu 11.000. Ini baru target pertama nih 11.000. Target berikutnya bisa 14.600 ya. Oke, silakan nih cuan. Cut loss-nya berapa? Ya ini. Low hari ini berapa nih? 8.000 ya. Cut loss-nya 8.000. Tembus ke bawah itu kabur. Oke, MBMA. Ini kayaknya berat nih. Oh enggak sih, bagus loh. Cakep nih, silahkan nih MBMA. Targetnya di sini. Support, resistance 780 targetnya. Cut loss-nya MBMA udah ya tadi ya. Cut loss-nya ini 645. Kayaknya udah nih MBMA tadi. Iya bener tuh ya. Naik sama dengan buy tadi. Oke, sudah habis. Nah, saya mau kasih explore satu lagi nih. Kita mau saham pilihan buy and hold ya selama 1 tahun. Jadi kita akan cari yang signal beli,
tapi time frame-nya weekly. Nah, ini cocok untuk buy and hold selama 1 tahun. Kalau ketangkep ya. Kan ada tuh yang sukanya nggak mau swing trading tapi buy and hold ya. Pertama BSML, coba kita lihat apakah benar. Nah, cakep ya. Demand-nya gede tuh. Demand gede ini buat di hold setahun nih akan lumayan nih. Kita cek di monthly. Nah, cakep ya. Ini buat setahun nih bakal lumayan nih. Silakan nih BSML. Nggak ada cut loss ya karena boleh deh pakai cut loss, pakai chart daily cut lossnya. Cut lossnya pasti jauh ya karena buat di hold lama cut lossnya di 107. Nah, targetnya nggak ada karena kita mau buy and hold nih selama setahun. Cut lossnya kalau tembus 107 ke bawah, oh kejauhan ya, jangan, nggak bagus kalau kejauhan. Yang lebih dekat mana? Ini 160 nih, bukan 100 berapa nih, 162 tembus ke bawah kabur ya untuk BSML buy and hold setahun. Nah, ESRA tadi udah tuh untuk swing ya masuk. Ini juga termasuk untuk buy and hold selama 1 tahun tuh, demand-nya gede banget di bawah tuh. Buy and hold selama 1 tahun. Nah, cut loss-nya ini enak nih, nggak jauh-jauh. 324 cut loss dulu ya. Kalau tembus ke bawah 324, buy and hold selama 1 tahun. MKPI, nah MKPI jangan berat. Silo, Silo coba kita cek nih, bagus nih. Cek monthly. Oh, cakep monthly ya, cakep nih. Silakan ikutin. Nah, sekarang cut loss-nya nih. Cut loss kalau ya tembus ini ya, kelihatan banget. Tembus 2010 kabur, atau 2000 lah kalau mau lebih ini, kabur. Apa tadi? Silo ya. Berikutnya Akra. Nah, Akra juga cakep, apalagi dia udah break ini ya, silahkan nih. Akra untuk buy and hold setahun, cut loss-nya ini 1500 tembus ke bawah, cut loss ya, untuk Akra. Berikutnya TPIA. Ini juga bagus, coba cek ya apakah lanjut. Iya, lanjut ya. Cut loss-nya di penembusan ke bawah 4320 ya. 4320 tembus ke bawah, cut loss dulu. Tapi untuk buy and hold setahun ini cakep. Oke, cuman itu aja untuk buy and hold setahun ya. Berarti sudah selesai. Kita lihat pertanyaan. Tadi ada pertanyaan nggak sih? Nggak ada ya. Oh, ada nih, Bu Erna. Bu Erna menanyakan cua apa tuh? CKL, NKCL, apa NKCL tuh? Apalagi ini ya, Cegas. Nice, oke. Oke, kita mulai dari atau Bu Erna. Oh, ini ada lagi nih, coba.
Tuh, ini lagi pullback ataunya kecil ya, selling pressure-nya. Jadi oke nih, silakan nih Bu Erna. Kalau mau nunggu ada demand baru juga boleh, tapi ini oke nih, lagi pullback aja. BBYB Bu Erna. Aduh, ini jangan ya. Baru jualan gede. Brand Bu Erna. Ini coba kita cek hourly. Benjol dia tuh kena. Tapi di hourly enggak ya? Ada yang jualan enggak? Oh, masih ada yang jualan. Jadi kemungkinan akan pullback dulu, jadi jangan dulu ya. Cegas. Nah, kayaknya mantap nih Cegas rebound. Ya, Cegas rebound ya. Ada lagi nggak demand? Nah, ada lagi tuh. Cek 5 menit. Ya, mantap ya Cegas, silakan nih rebound ya. MBMA Bu Erna. Cakep 5 menitnya. 15 menit nggak ketangkep, coba hourly. Ketahan ya. Jadi mungkin tunggu dulu nih MBMA, takut benjol di sini. Oh, udah tadi ya MBMA. Kita cek di 1 menit. Tadi saya suruh beli atau enggak sih MBMA? Oh, bagus ya di 1 menit. Jadi ikutan aja MBMA. Kalau nggak salah tadi ada trading plan-nya deh. Berikutnya NCKL. Oh, ini jangan. Berat. Nice. Oh, saham baru. Kita pecah ke hourly. Ada demand tapi ini apa nih? Cek ke 15 menit. Belum ketangkap, cek di 5 menit. Aduh. Nggak ketangkap juga. Cek di 1 menit. Lebih besar demand ya. Lebih besar demand. Jadi silakan nih untuk nice. Ini lebih besar demand daerah sini nih. Jadi peluang untuk rebound besar ya. SMDR. Aduh, ini jangan ya. Jualan terus. SSIA. Burina. Ini besaran selling pressure ya, jadi jangan. Toba, Burina. Ini juga jualan terus ya, jangan. TPIA Bu Erna. Nah, ini cakep Bu Erna, silahkan nih ikutan, gede banget demand-nya. TPMA Burina. Jangan ya jualan, tapi cek dulu ada spek yang nggak ketangkep tuh. Ada spek nggak ketangkep di 5 menit gimana? Oh, demand ya. Spek itu adalah demand ya. Itu demand lagi tuh, coba cek di hourly. Nah, yang nggak ketangkep ini demand, jadi silahkan ikutan TPMA. Wood Burina. Wah, gedean selling pressure, jadi jangan dulu ya. Oke, berikutnya.
Oke, kita lanjut mulai dari ADMR Bu Susi. Dung. Waduh. Ini apa nih? Kita harus cek ya. Dia turun sampai, waduh. Ternyata selling pressure, jadi jangan ya. Untuk ADMR, Arko, Bu Susi. Nah, Arko cakep nih. Cek hourly. Cakep ya Arko, dia nambah barang terus tuh, silakan Arko. Esa Budia. Aduh, jualan terus jangan. Foru Budia. Nah, ini bagus. Ya, bagus. Cek 15 menit apakah lanjut? Lanjut ya, cakep nih. Silakan nih untuk Foru. PSDN Bu Susi. Wah, ini kita mesti tahu nih apa di sini nih. Mudah-mudahan dapat ya di 1 menit. Kalau yang terkini sih jualan tuh ya. Ada demand tapi kecil. Nah, sekarang yang tadi gede itu apa nih? Pagi-pagi tuh. Ternyata nggak tertangkap ya. Paling gap ini. Gap breakaway gap. 114. Jadi jangan dulu ya. Belum ada demand yang ketangkap. Berikutnya. Petro Budia. Jualan juga. Jangan ya. SKRN Burina. Nah, ini kayaknya cakep nih. Coba cek. Ada yang jualan nggak di atas? Ada. Mana demandnya tadi? Nah, itu demandnya ya. Bagus nih ada demand. Kemudian yang terakhir ada demand nggak? Ada demandnya walaupun kecil. Coba kita cek lagi di 15 menit. Demandnya. Ini demand yang dibiarkan tembus ke bawah terus balik lagi ke atas. Tembus lagi ke bawah. Jadi ini demandnya cukup bagus nih. Silakan nih. SKRN boleh dicoba ya. Maya. Terakhir Maya nih. Bagus di 15 menit. Di 60 menit. Bagus juga, silahkan nih Maya, cakep ya. Bu Erna nih nanya segar. Masih konsolidasi nih Bu Erna, jangan dulu. Saya yakin nih pasti ada selling pressure tuh kan, ada selling pressure. Jangan dulu ya untuk segar. Oke, sudah habis. Terima kasih yang sudah bertanya. Udah habis sayang. Baik, terima kasih Pak Angelo atas presentasinya. Kalau berkenan mungkin saya masih mau melanjutkan beberapa sinyal yang ditunjukkan oleh G-Club Applications. Apakah karena waktunya sebetulnya tinggal 13 menit ya. Tapi saya coba lah ya menampilkan apa saja yang ada di G-Club Application, terutama yang berkaitan dengan popular indicator. Nampak ya, Pak Angelo? Nampak ya. Baik, ini saya karena tadi sempat saya waktu servernya down, Kakak sempat istilahnya mengcapture screenshot Gclub
application berkaitan dengan popular indicator. Bersama ini saya sampaikan beberapa saham yang mengindikasikan stochastic buy signal. Akan tetapi alangkah baiknya diperhatikan satu persatu. Saham-saham berikut ini adalah Medco, MNCN, SMRA, BTPS, INKP, CTRA, Pewon, BSDE, BMTR, Elsa, Adro, UNTR, PTBA, dan Garam ya. Ada beberapa saham lain, tapi saya tidak tampilkan karena sahamnya termasuk saham gorengan lah. Dari saham-saham tersebut di bawah ini, apakah ada pertanyaan untuk ingin dibahas? Silahkan. Kalau tidak ada pertanyaan, maka kita akan akhiri pertemuan ini sampai di sini, yaitu dengan menyampaikan eh, saham-saham yang menunjukkan stochastic buy signal. Eh, saya ingin istilahnya mengenai price and volume breakout, ya. Tadi karena mati itunya servernya, saya tidak sempat screenshot. Pada waktu saya mau upload kembali, ya, eh, Pak Angelo sedang presentasi sehingga saya tidak bisa membuka di Grab application saya. Akan tetapi saya coba akan buka dari HP saya untuk saya sampaikan saham-saham yang memberikan Grab price and volume breakout ya. Coba saya sebentar cari, akan saya sebutkan saja karena price and volume breakout ini kalau menurut saya merupakan suatu kesempatan ya. Malah banyak orang memanfaatkan price and volume breakout dan banyak yang istilahnya berhasil ya. Oke, berikut ini saham-saham price and volume breakout yang akan saya sampaikan. Coba ya, saya akan coba tulis saja di sini. Aduh, sebentar. Tidak bisa. Oke, saya sebutkan saja. Adapun saham-saham yang menunjukkan price and volume breakout di sini adalah sebagai berikut. Pertama, Maya ya. Silakan dicatat. Kedua adalah Foru, FORU. Ketiga adalah SHID. Keempat adalah PSDN. Kelima adalah IBOS. Keenam adalah PGEO. Ya, tadi ada yang tanya nih Pertamina Geothermal ini PGEO. Nah, kalau tidak salah tadi juga Pak Angelo menyebutkan MBMA ya di dalam price and volume breakout MBEA juga termasuk ya. Ini yang ingin saya sampaikan mengenai price and volume breakout. Di sini ada beberapa saham ya. Saya akan coba ya juga bisa di screenshot dari komputer saya. Mudah-mudahan sudah dicatat ya. Atau gini aja deh, saya cat itu di apa? Di Oh iya, Bu Dia nanyakan juga mengenai MNCN ya. Nanti kita ini ya. Sekarang Bu Dia, saya akan sampaikan dulu saham-saham yang menunjukkan price and volume breakout.
dan saya akan catat di chatroom ya. Maya, Foru, SHID, PSDN, IBOS, PGEO, PTMP, dan MBMA. Jadi silakan dilihat di apa di chat ya. Saya tulis PDSDN di situ bukan PDSDN tapi PSDN ya. PSDN silakan. Nah sekarang saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Dia, dari Mbak Dia, di mana Mbak Dia menanyakan salah satu saham yang terlihat dalam eh, stochastic buy signal ya. Mbak Dia menanyakan MNCN karena ada di stochastic buy signal. Kita pakai template stochastic BB ya. Ini IHSG ya. Kelihatan ya Pak Angelo ini? Pak Angelo. Bollinger Band ya? Ya kelihatan ya. Ya ya, sekarang ini kan ini Mbak Dia menanyakan MNCN. Nah, MNCN memang ada stochastic buy signal, akan tetapi Mbak Dia hati-hati ya karena ada tekanan jual. Itu diketahui bahwa detik-detik terakhir atau menit-menit terakhir tadi semuanya di apa banyak diguyur lagi ya sehingga IHSG juga turun ya. Ini MNCN menunjukkan total 20 ya, menembus garis 20, menembus garis 20. Akan tetapi candlenya sangat membahayakan. Ada tekanan jual yang cukup besar di sini. Jadi untuk MNCN eh, saya sarankan untuk hati-hati atau malah tidak diambil dulu lah ya. Tapi dia di daerah overbought. Jadi silahkan ditunggu ya karena dia berada di daerah overbought. Dan tidak ada lagi kalau kita lihat di sini tekanan jual yang cukup apa karena kita lihat volumenya juga kecil ya. Jadi ini konsolidasi sesuai dengan volume di daerah overbought. Jadi saya sarankan tidak membeli dulu, akan tetapi ditunggu. Targetnya adalah di MNCN ini sebentar, sudah di middle band 380. Targetnya 3280. eh Stop loss-nya di 3358. Di stop loss-nya di sini, targetnya adalah di sini. Ya. Itu mengenai MNCN. Nanti kita lihat lagi apakah ada pertanyaan lagi. Eh, Pak Pinggala ini BSDE ya. BSDE kita lihat sekarang BSDE. BSDE.
Mr. Pong kelihatan sekali bahwa dia kemungkinan, yap, ini saya kira meskipun candlenya merah, Pak Pinggala kelihatan sekali bahwa ini ada hammer ya pada dasar. Jadi kemungkinan ada tekanan beli di sini, perlawanan. Kita lihat dari ekor dari candlestick yang panjang. Jadi ini bisa eh, ditunggu kalau menurut saya. Ya. Tunggu candlenya menjadi hijau. Kalau candlenya hijau pada eh, hari Senin nanti, ya misalnya kita ada lihat candle hijau, nah di sini baru sebentar. Di candle hijau ya. Hai, saya gambarkan candle hijau dulu. Hanya nggak kelihatan. Maaf agak hangs. Nah, jika ada candle hijau, kopi gala ini, ya, saya tunjukkan. Ini baru bisa beli. Ya, sekarang ini candlenya adalah hammer. Berarti ada perlawanan dari pembeli, banteng. Akan menjadi confirm bahwa perlawanan ini kuat jika pada hari Senin naik. Tapi alangkah baiknya menunggu hari Senin, Pak Pinggala. Itu mengenai BSTE. Breeze ya, oke tadi breeze ada atau tidak di stokastik buy signal kita lihat breeze sini breeze tidak ada ya saya lihat, tapi karena ditanya mari kita jawab saja mengenai breeze. Breeze. Breeze dia sedang downtrend, sebaiknya tidak di diambil dulu. Tunggu dia sampai di area middle band ini, yang merah ini garis. Kalau harganya mendekati ini adalah daerah comfort zone untuk beli ya. Akan tetapi bahayanya kalau ini ditembus ke bawah, ini dia akan langsung turun lagi. Akan tetapi ini merupakan nanti daerah support ya, comfort zone, daerah nyaman untuk beli ini, yang middle band merah ini ya. Dari Bollinger Band ini adalah middle band. Stokastiknya sama sekali belum menunjukkan adanya tanda-tanda pembalikan ya. Tunggu sabar. Kalau ditembus merah ini ke bawah ya tunggu ya di lebih bawah di lower band itu mengenai breeze. Selanjutnya ada pertanyaan kembali. Oh enggak Pak Pinggala, alangkah baiknya begitu hari Senin ada tanda-tanda hijau, Pak Pinggala masuk ya. Lihatkan aja. Nah, kalau memang Pak Pinggala eh, tertarik ya. Jadi kalau hari ini tunggu, saya mengatakan hari Senin kalau hijau itu dia confirm stokastiknya sudah cukup bagus. Ya. Dia hijau dengan volume
tinggi, berarti konfirmasi. Lihat juga volume, karena volume adalah power daripada kenaikan atau penurunan. Kalau dia naik hijau, volumenya tinggi, powernya juga tinggi. Demikian Pak Pinggala. Jadi untuk Pak Richard sudah saya jawab ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, sekarang sudah jam 9:03 ya. Jadi sebaiknya mungkin saya akhiri recording saya sampai di sini. Untuk selanjutnya bagi